Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sprida, ketemu lagi dengan saya Pak Hadi dalam acara yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu ya dari Kemenak Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Fauzin, pengawas PAI SD SMP ya Pak ya, Nggih, SMA dan sekota SMK. SMA dan SMK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. apa kabar hari ini Pak Fauzin? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Pak Mas Yadi? Iya, Sehat iya, ya? alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Ini tadi saya habis ngajar langsung janjian sama Pak Fauzin. Alhamdulillah on Alhamdulillah. time ya. Langsung Alhamdulillah. ketemu di sini. Sahabat Sprida, kalian tentunya pernah melihat Pak Fauzin ini ya kemarin dalam acara Isra Mi'raj dan juga Milad Subradi yang kelima. Nah, hari ini kita ingin tahu lebih dekat. Siapa sih sebenarnya Pak Fauzin itu? Monggo bapaknya. Ya, Monggo perkenalan terima diri ke kasih. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Sprida yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim di momentum dan ruangan yang luar biasa ini. Tempat podcastnya SD Supriyati 02. Iya. Alhamdulillah kehadiran kami dalam rangka untuk berbincang-bincang bersama. Yang pertama, kenalkan nama kami HM Fauzin MAG MPD. Alhamdulillah kemarin barusan dapat rahmat hidayah dari Allah, anugerah telah selesai program doktornya. Alhamdulillah Terima luar kasih atas biasa. doanya guru-guru yang luar biasa, Pak Amin Mas amin. Yadi, dan juga sahabat-sahabat Sprida yang tentunya yang selalu dan senantiasa mendoakan para gurunya dan yang terlibat di dalam pengembangan pendidikan. Iya. Sahabat Sprida tentunya kemarin bertanya-tanya ya. Kok ada Pak Fauzin datang ke sekolah kita? Ada apa ini? Katanya beliau pengawas. Sebetulnya yang diawasi itu apa sih? Nah, ini beliau akan menjelaskan pada kalian sebetulnya pengawas PA itu apa gitu ya. Ya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Mas Yadi dan sahabat Sprida. Jadi pengawas pendidikan agama Islam yang sekarang sesuai dengan Menpan RB yang terbaru posisinya sebagai pendamping. Pendamping. Pendamping pendidikan agama Islam yang tugas pokoknya yang pertama adalah mengawal berkaitan dengan perencanaan pendidikan agama Islam di satuan pendidikan. Iya. Yang kedua, ikut bersama-sama bagaimana mengembangkan sebuah program pendidikan agama Islam dan juga malah membuat laporannya. Nah, jadi pengawas yang beralih kepada pendamping itu lebih banyak bagaimana untuk bersama-sama meningkatkan mutu layanan baik khususnya di dalamnya adalah guru pendidikan agama Islam di satuan pendidikan yang ada. Jadi orang seperti ngawasi kayak oh golek kesalahan bukan, malah justru dari apa yang telah dilakukannya mungkin ada kesulitan. Nah, ini tugas mendamping di dalamnya adalah bagaimana bersama-sama mencarikan solusi alternatif yang bisa dikembangkan bersama-sama oleh guru pendidikan agama Islam sehingga nanti akan meningkatkan mutu layanannya. Oh begitu. Pak Mas. Jadi begitu sahabat Sprida. Jadi Pak di sekolah kalian ini ada yang mengawasi, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Jadi beliau ini adalah pendamping ya untuk kita semua untuk kebaikan teman-teman sahabat Sprida di sekolah ini. Dan ini juga yang lagi hangat-hangat ini Pak pengawas ya. Iya. Oh, Pak pendamping. Pak pendamping ya. Bahasanya Pak pendamping ya. Ini kan apa isunya yang beredar di luar sana. Ini kita sedikit bicara tentang pendidikan di Indonesia, khususnya ini di sekolah SD Subradi 2. Kadang yang berkembang di luar sana, oh Pak Menterinya ganti, kurikulumnya ganti lagi. Kemarin anak saya sudah pakai buku ini, bukunya ganti lagi. Sekarang ini gimana sih Pak? Ada yang tadi gitu, kok kurikulumnya full begitu. Ini yang full apa ya? Kaitannya dengan deep learning ini beliau pakarnya ini. Masya Nah, Allah. jadi nanti teman-teman orang tua murid juga langsung ya ini mendengar tentang deep
learning dari sumbernya, jadi bukan dari sumber yang nggak jelas. Nah, ini mungkin beliau bisa memaparkan sebetulnya deep learning itu makhluk apa itu, Pak ya. Jadi supaya teman-teman tahu, orang tua murid juga tahu yang sebenarnya itu apa secara singkat begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Yati. Jadi para pemirsa, Bapak Ibu semuanya dan tenaga pendidikan, pendidik berkaitan dengan deep learning yang dikembangkan oleh Pak Menteri sekarang, Pak Abdul Mukti, ini kan sebenarnya juga mengembangkan kembali yang sudah dikembangkan oleh waktu itu adalah di Australia. Ya, jadi deep learning ini merupakan kolaborasi dari berbagai metode dalam rangka untuk menghadapi tantangan ke depan bangsa kita. Jadi tantangan bangsa kita itu luar biasa, Pak, khususnya dalam rangka menghadapi abad 21. Tidak hanya critical thinking, di dalamnya juga kolaborasi, sekaligus juga anak-anak harus kreatif, inovatif, dan juga anak-anak itu juga sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di lingkungannya. Oh, begitu. Ya, jadi tidak hanya 1-2 metode. Nah, khususnya pendidikan agama Islam nih, Pak Mas Jati. Jadi teman-teman dan dalam mengembangkan pendidikan agama Islam itu masih banyak bersifat konseptual. Nah, alhamdulillah di lingkungan kita sudah banyak yang mengembangkan pada praktek. Nah, ini dikembangkan lagi. Tidak hanya kepada praktek, sekaligus bagaimana ketika anak itu sudah praktek, didalami lagi apa yang didapatkan dari praktek itu ya, kalau itu praktek ya. Kalau anak-anak diarahkan menghasilkan karya-karya dengan memanfaatkan lingkungan, kemudian apa yang dihasilkan dari karya itu, sehingga anak-anak itu akan mendapatkan tadi mindful learning, jadi kebermaknaan yang dari dalam. Mindful. Ya, mindful learning ataupun meaningful learning. Dia meaningful learning dengan dikontekskan dengan lingkungan yang ada, dia mendapatkan makna itu, yang tentunya diproses dengan joyful learning. Jadi full itu ya mindful learning, ya meaningful learning dan joyful learning. Jadi joyful learning tidak sebatas senang, tetapi anak-anak juga keterlibatan baik secara fisik ataupun rohani, baik secara individu ataupun secara sosial. Kadang kan kalau dulu mohon maaf kan sering terjadi anak-anak itu kompetisi dirinya. Ya. Ketika orang lainnya kalah merasa benar, merasa paling bagus dan sebagainya. Dalam konteks pengembangan pembelajaran pendidikan ke depan itu sama-sama sukses, sama-sama berkembang, sama-sama menjadi yang terbaik. Nah, inilah yang dikembangkan di dalam deep learning melalui 3 full tadi. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi tidak benar apa ya kalau ganti menteri pasti ganti turun enggak ya. Ya, itu tuntutan dan tantangan yang terjadi. Mungkin ganti kebijakan mungkin ya, kebijakan berganti. Bisa. Terus sekarang setelah Bapak melihat di SD Supriyadi 2 ini, kira-kira ini khususnya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, kira-kira metode deep learning ini contoh konkretnya tuh yang bisa kita lakukan itu apa, Pak, kira-kira? Ya, oke ya Pak Mas. Jadi tadi panjenengan juga sudah menyampaikan, Pak, anak-anak di kami ketika kemarin kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Betul. Kegiatan milad kemudian ditarik ke sebuah menjadi media atau menjadi sumber pembelajaran. Itu salah satunya adalah memanfaatkan deep learning dengan metode dengan pola tadi pendekatan meaningful learning. Anak-anak diambilkan sebuah kegiatan, dari kegiatan itu nah anak-anak misalkan sholat, nah ini misalkan tuh kaitan dengan inti kemarin peringatan Isra Mi'raj di dalamnya sholat. Nah anak-anak kan melakukan sholat tuh. Setelah melakukan sholat, apa yang didapati oleh anak-anak? Jadi penggunaan tadi dari meaningful learning, kemudian dari anak melakukan sholatnya, dari dirinya. Apa yang Anda dapati dari pengalaman Anda sholat? Meaningful learning-nya dapat juga. Nah, itu pendekatan dilakukan. Tidak hanya anak itu melakukan praktek sholat, setelah selesai sudah berhenti, bukan. Tetapi sekaligus untuk didalami sehingga akan mendapatkan makna dari situ. Nah, yang sudah dilakukan teman-teman di Supriyadi luar biasa itu. Nah, jadi tidak berhenti kegiatan peringatan, berhenti di situ enggak. Ditarik ke itu videonya, ditarik ke dalam pembelajaran
dikembangkan dalam rangka untuk mengembangkan, mendalami, luar biasa itu. Oh gitu ya, Ya, itu sudah dilakukan. Itu salah satu contoh. Yang lainnya silakan bisa dikembangkan dengan berbagai kondisi-kondisi yang ada. Kemarin kami juga sangat mengharapkan sekali dengan kreativitas teman-teman di Supriyadi ini juga dikembangkan ke pemanfaatan lingkungan. Itu kan lingkungan, tapi di lingkungan masjid ketika kegiatan mungkin juga memanfaatkan lingkungan sekitarnya, ada pohon, ada lapangan. Iya. Begitu juga misalkan ditarik kayak kemarin ketika pas musim hujan itu kan kebanjiran. Mengapa kok banjir? Ini di dalam pengambilan terkait dengan meaningful learning juga dapat. Gitu, Pak, ya. Jadi memanfaatkan lingkungan, dan harapan dengan pendekatan deep learning ini anak-anak dan guru di dalam proses pembelajaran tidak sebatas mengkaji ilmu, sekaligus nanti mempunyai makna kebermanfaatan. Jadi menjadi solusi dalam kehidupan. Luar biasa itu. Ya baik, luar biasa sekali ya. Iya. Jadi kadang kita sudah melaksanakan tapi tidak tahu namanya. Jadi di metode atau pendekatan deep learning ini semoga nanti juga teman-teman guru ya, seluruhnya anak-anak juga nanti bisa melaksanakan apa itu deep learning dan juga prakteknya nanti dalam pembelajaran khususnya. Mungkin bisa dicontohkan lagi Pak untuk hal-hal yang lebih simpel lagi supaya anak-anak itu lebih joyful tadi ya, lebih menyenangkan. Kira-kira apa Pak contohnya pembelajaran yang joyful tadi? Ya, misalkan anak-anak yang di sini gitu, misalkan yang di sini ketika kami pas melihat anak-anak masuk ke kelas itu, ya guru-guru memulai dengan anak-anak supaya terlibat secara fisik dengan panjenengan yang nyanyi itu Pak. Oh iya, menyanyi. Menyanyi apa itu dengan logat khusus di Supriyadi. Anak itu terlibat secara fisik dan secara psikis Pak. Itu dia termasuk joyful learning. Kemudian anak-anak setelah dikembangkan dia juga senang. Nah, senang itu sebagai entry point. Setelah entry point, anak-anak mau dikembangkan kemana? Misalkan anak-anak mau membuat apa? Misalkan mau membuat tata cara wudhu. Nah, ya nomor 1 apa dibuat, nomor 2 apa, 2.3 apa. Dia terlibat tidak hanya individu tapi secara kelompok. Itu juga joyful learning. Dia terlibat tidak hanya dirinya tapi juga terlibat bersama-sama. Ketika bersama-sama kemudian tidak berhenti anak melihatkan ini loh tata cara wudhu. Nah, kalau biasanya yang terjadi itu teman-teman guru berhenti di situ sudah selesai. Nah, di dalam deep learning ini untuk mengambil makna, ini kan tadi sudah senang anak-anak menghasilkan karya. Nah, misalkan tata cara wudhu 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, anak-anak melakukannya wudhu sesuai dengan tata cara itu. Nah, setelah anak melakukan wudhu dari sesuai yang dibuat oleh anak itu, yang tentu dalam bimbingan gurunya, dia akan mendapatkan apa yang Anda dapatkan setelah Anda melakukan wudhu dengan tata cara yang ada di situ. Anak-anak, oh ternyata cepat ya Pak, mudah ya Pak. Nah, dia mendapatkan dari makna itu, dia mendapatkan simpulan yang telah dilakukannya. Makanya guru-guru di dalam melakukan tidak hanya sebatas berhenti di penjelasan, tidak hanya berhenti di konsep, tetapi sekaligus mendalami dan anak mengalami. Itu luar biasa prosesnya ke sana. Iya, jadi teman-teman nanti pembelajaran kita mengesankan jadi Pak. Betul. Anak tahu teorinya, anak mempraktekkan, mengalami langsung, jadi akan teringat ya Pak ya. Betul. Teringat sepanjang masa. Saya sering menganalogikan ya ketika pertama kali ditangkap polisi karena nggak punya SIM. Nah, itu suatu pengalaman yang sampai detik ini masih ingat. Kapan, di mana, kejadiannya kenapa, nih. Ini mengesankan ini. Walaupun itu kesan yang kurang menyenangkan, tapi berkesan. Tapi dari proses pengalaman itulah yang menjadikan tidak lupa. Jadi pengalaman itu tidak semuanya baik Pak, tidak semuanya bagus. Ketika kita bagus, berarti bagaimana untuk bisa melanjutkan, mencontohnya. Nah, itu nanti. Ketika tidak bagus, bagaimana supaya bisa menghindarinya atau tidak mencobanya, sehingga di dalam kehidupan yang berikutnya dia lebih hati-hati dan lain sebagainya. Itu juga makna, Pak.
Iya, iya. Iya. Bermakna ya, Iya. meaningful dan joyful. Itu teman-teman ya, sahabat Sprida yang berbahagia. Ini sangat luar biasa penjelasan dari Bapak pembina kita, pendamping ya, pendampingnya Pak Hadi ini guru PAI di SD Subradi 2. Ini Pak Ujin apa namanya sudah begitu gamblang ya menjelaskan sedikit tentang deep learning. Mungkin apalagi Pak yang bisa disampaikan untuk sahabat Sprida ini supaya tidak bingung, tidak apa namanya kesannya yang kita gonta-ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku dan lain sebagainya, sehingga ada benang merahnya ya. Ternyata pendidikan PAI khususnya ini ya sebenarnya tidak membingungkan, tapi justru malah memudahkan, menyenangkan teman-teman nanti belajarnya lebih enjoy Iya. dan bermakna gitu Pak. Iya. Ya. Ya, jadi para pemirsa, khususnya sahabat Sprida, jadi berkaitan dengan gantinya menteri bukan kemudian ganti kurikulum, Kurikulum. tetapi ganti menteri tentunya disesuaikan dengan tantangan dan tuntutan. Nah, tantangan untuk bangsa kita diantaranya berkaitan dengan karakter Pak Haji, kemudian berkaitan dengan tuntutan global. Tidak hanya karakternya bagus, tapi tuntutan globalnya kita tidak mengikuti. Anak-anak juga generasi yang akan datang kan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Oh, gitu ya. Nah, dengan tuntutan semacam itu, dengan berbagai pendekatan yang dengan deep learning ini, dengan berbagai metode yang dikembangkan, harapannya nanti anak-anak itu ketika mendalami sebuah ilmu tidak hanya tahu ilmunya itu, tetapi sekaligus mendalaminya. Nah, syukur tadi mengalaminya, dengan mengalaminya anak-anak tentunya akan mendapatkan kesadaran diri, akan mendapatkan makna, akan mendapat dikontekstualkan. Oh, besok ketika kami tua, kami itu dewasa, kami remaja, berarti kami sudah pernah disiapkan oleh para bapak ibu gurunya, sehingga ketika besok, ketika dalam kehidupannya dia tidak canggung, dia bisa hidup survival sesuai dengan tuntutan yang ada. Dan itu juga dibesarkan oleh sahabat Ali, bahwa didiklah anakmu bukan seperti kita ini, tapi sesuai dengan tuntutan dia, sesuai dengan zamannya Sesuai dia. zamannya ya. Nah, deep learning adalah salah satu cara strategi dengan menggunakan berbagai metode yang ada untuk memberikan solusi alternatif kepada anak didik kita supaya nanti besok kehidupannya lebih survival dan memberikan kebermaknaan untuk kehidupan yang akan datang melalui pendidikannya. Iya, betul Iya. sekali. Jadi memang apa namanya anak-anak itu nanti hidup tidak di zaman ini Pak ya. Iya. Memang dipersiapkan di zaman yang akan datang ya. Betul. Ya mungkin sekarang kita kaget dengan keadaan sekarang ini dengan Nah, media dan lain sebagainya. betul. Mungkin ke depan tantangannya luar Nah, biasa ya. iya. Zaman dulu saya masih mesin ketik Pak ya, bikin skripsi. Zaman mesin ketik, sekarang udah berubah semuanya. Betul. Kaitannya Pak dengan sekarang kan kita mengenal ada coding, ada Iya. AI, Iya. itu deep learning masuk di sana juga Pak Iya, ya. betul. Jadi Pak Mas Hadi terkait dengan teknologi, Teknologi. itu juga di dalamnya bagaimana pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Anak-anak pun bagaimana bisa familiar dengan teknologi yang ada. Sehingga nantinya ke depannya itu tidak canggung, ada coding, ada AI dan lain sebagainya, dengan anak sudah terbiasa. Nah, ini sekarang kita bisa melihat masyarakat kita dan anak-anak kita ada yang canggung dengan teknologi. Iya, iya. Masyarakat kita itu kan canggung dengan teknologi. Maksudnya gagapnya Gagap. gimana? Akhirnya HP itu setiap hari dolanan HP terus. Karena apa? Mungkin di rumahnya tuh, apalagi mohon maaf ada dolanan game, mainan game, ada yang judi online. Ini menunjukkan masyarakat itu masih gagap. Nah, mungkin dulu belum tersiapkan. Nah, ini harapan kita semuanya, anak-anak dengan karakter yang bagus, dengan kesadaran yang tinggi, perkembangan teknologi yang juga disemai oleh gurunya, baik pendidikan agama Islam ataupun guru-guru yang lainnya, anak-anak akan seimbang. Pemanfaatan IT-nya, teknologinya di dalamnya adalah HP, sosial media, tentunya dengan karakter bagaimana etika dalam memanfaatkan HP dan lain sebagainya, yang tentunya diharapkan untuk meningkatkan media, pemanfaatan sumber belajar yang tentunya yang positif sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam
proses pendidikannya anak. Gitu. Betul sekali, luar biasa ya anak-anak ya. Jadi kita ngobrol banyak sekali. Sebetulnya masih banyak yang ingin Pak ditanyakan, tapi ya waktu kita juga terbatas. Ya. Satu lagi Pak, ini mohon maaf ini, apa kita kan di sekolah dasar ini. Kadang anak-anak di SD itu masih sifatnya dia menirukan apa yang dia lihat, sering apa ya? Istilahnya masih kadang membiung, melihat contoh yang ada, mereka cepat sekali. Kadang mereka mendengarkan 1-2 lirik lagu hafal gitu ya. Kadang yang viral-viral itu tidak semuanya oke, walaupun banyak juga yang oke ini. Ini menyikapi itu bagaimana Pak? Kemudian kira-kira untuk anak SD perlu nggak ada pembiasaan-pembiasaan yang positif supaya metode atau pendekatan deep learning ini apa ya bisa berjalan dengan baik ya? Karena memang pengaruh medsos ini luar biasa kalau nggak disaring gitu. Iya, jadi memang betul Pak Mas Yadi, tantangan guru sekarang, anak sekarang, dan orang tua sekarang. Ya, jadi dunia pendidikan kita kalau dulu kan cuma 3, ada lingkungan, ada masyarakat dalamnya, orang tua dan sekolah. Sekarang tambah 1, apalagi media sosial. Iya, jadi media sosial itu sekarang menjadi lingkungan pendidikan kita. Nah, kalau kita kok menghindari, nggak mungkin sekarang. Bagaimana kita tadi memanfaatkannya? Caranya gimana? Memang tuntutan juga di dalamnya adalah para guru PAI bagaimana supaya juga produktif menghasilkan karya-karya pembelajaran. Kalau misalkan belum mampu, kolaborasi dengan ahli IT. Gitu Kayak tadi ketika kegiatan Isra Mi'raj, diambil videonya, linknya, ditampilkan di saat pembelajaran. Itu juga merupakan salah satu upaya memanfaatkan media YouTube untuk sumber pembelajaran. Ini salah satunya. Begitu juga ketika mungkin ketika COVID kemarin kira di sini kan menggunakan hybrid kira. Ya, itu juga salah satu pemanfaatan. Jadi supaya anak-anak itu tidak asing, kemudian juga memanfaatkan secara seimbang khususnya dalam mereka ikut mensupport dalam proses pembelajaran anak. Baik ketika di sekolah ataupun ketika di masyarakat atau ketika di rumah. Nah ini jadi guru perlu sekali memanfaatkan itu. Nah kemudian anak-anak bagaimana supaya bisa memanfaatkan dan anak cepat. Memang benar Pak. Ketika anak senang melihat di YouTube atau mungkin lagu-lagu cepat. Nah makanya kalau guru tidak memanfaatkan itu gimana? Misalkan ternyata ada juga anak-anak ada semacam hafalan umpama ada hafalan mungkin juz amma. Ambil sesuai dengan tujuan dari sini, salah satu mungkin ambil linknya, kemudian anak ketika di rumah memutar link itu, mungkin rekamannya dan lain sebagainya, itu juga menjadi media pembelajaran dan juga menjadi sumber pembelajaran. Ketika di sekolahannya belum memproduksi menghasilkan karya, kalau sudah menghasilkan luar biasa lagi. Atau mungkin anak kok ada yang hafal, kemudian anak itu kok bersuaranya bagus, bisa juga menjadi sumber pembelajaran. Jadi media teknologi yang ada di sekitar kita manfaatkan untuk itu. Jangan sampai malah mohon maaf tadi banyak informasi yang mungkin kurang pas. Nah karena anak senang kan akhirnya bisa saja mengurangi waktu untuk belajar, bisa aja menghalangi, atau bisa aja menjadi ini Pak, mengganggu ya. Betul. Misalkan mohon maaf anak-anak belum saatnya melihat yang hal-hal yang mungkin belum saatnya seusianya. Dia melihat akhirnya malah penasaran. Nah waktu untuk belajarnya habis untuk melihat hal-hal yang penasaran itu kan menjadi anak-anak juga rugi waktunya. Betul. Nah guru juga ya Allah, ini anak untuk hafalan kok nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena ketika lihat HP, melihat media sosial, bukannya ditujukan oleh sekolahan atau gurunya. Gitu ya. Jadi menjadi tantangan baru untuk para guru PAI di dalamnya untuk menghasilkan karya-karya terbaik, memanfaatkan karya-karya terbaiknya untuk dimasukkan dalam proses pembelajaran. Dan itu begitu juga anak-anak ketika mungkin menggunakannya juga terpantau Pak Majuddin. Tidak hanya nanti dilihat ya, tapi terpantau ya. Terpantau ini atau mungkin checklist, apalagi YouTube-nya sini misalkan toh Pak. Nah anak-anak ketika lihat tulis nama Anda juga kan kelihatan juga itu. Komen ya. Iya komennya. Dan itu menjadikan anak-anak semakin memanfaatkan media sosial ataupun IT yang lainnya di dalam
peningkatan mutu pembelajaran. Iya. Okay. Jadi memang media ini tidak bisa kita hindari Pak ya. Jadi kita harus memanfaatkannya, terutama orang tua juga para guru manfaatkan kepada hal-hal yang positif ya. Justru anak ini tidak bisa istilahnya di-cut gitu, nggak bisa, tapi diarahkan ya. Lah sudah terlanjur lahir sudah ada gadget gitu ya. Nah ini buat apa ya? Kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, mendukung mendukung istilahnya pembelajaran anak, dan juga mendukung apa yang dia miliki ya, bakat-bakat, barangkali punya bakat terpendam. Nah, ini media ini dimanfaatkan. Dan ini kebetulan hari Rabu ini Pak. Hari Rabu juga sekolah kita membuat semacam anak untuk berkreasi. Jadi nanti kalau panjenengan turun dari sini ini dilatih 2 gitu ya. Setiap hari Rabu itu anak nanti ada yang nari, ada yang nyanyi, mungkin hafalan surat pendek. Karena setiap hari Rabu pokoknya dicanangkan ini ajang untuk anak berkreasi. Di lobi bawah itu nanti dibantu Bapak Ibu guru. Nah, setiap kelas nanti tampil. Jadi gantian gitu. Gantian tiap kelas. Kita nggak tahu apakah ini juga istilahnya praktek dari deep learning atau bukan. Nah, tapi ya semoga ini juga bagian dari mengarah ke sana, Pak. Jadi ketika mau dikembangkan ke deep learningnya, program yang dari sekolah itu sekaligus dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran masing-masing guru. Oh gitu mata ya. Pelajaran. Sesuai mata pelajarannya. Tidak hanya berhenti anak tampil, tapi tampilnya anak itu sebagai eksplor dari apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, apa tampilnya itu? Misalkan tampil untuk mempraktekkan barangkali. Nah, setelah anak tampil, berarti nanti di tujuan pembelajaran salah satu guru itu memunculkan misalkan setelah tampil itu apa yang akan dicapai. Nah, inilah masuk ke deep learningnya, Pak. Jadi termasuk mereka tampil kita bisa ambil penilaian dari evaluasi. Nah, dievaluasi sekaligus tampilnya anak sebelum dievaluasi, anak itu mendapatkan apa yang telah Anda tampil. Misalkan Pak, kalau tampil saya menggunakan pakaian, misalkan menggunakan pakaian ya, memanfaatkan atau menggunakan pakaian bekas, dalam pakaian bekas dalam sebuah kreasi ataupun penampilan di sekolah, misalkan tujuannya begitu. Nah, anak-anak ketika menggunakan kain bekas ataupun alat bekas yang dipergunakan, ketika tampil dia merasa kok elegan, atau merasa kok kurang nyaman. Mengapa kurang nyaman? Dia mendapatkan itu, Pak. Misalkan Pak, jahitnya kurang ini Pak, misalkan atau kebesaran. Nah, guru terus ini mendalami berikutnya, mengapa kok kurang dalam? Dia kok kurang pas. Karena kemarin ngukurnya, dia mendapatkan itu. Ada pengalaman langsung dari sebuah proses. Inilah proses mendalami dari sebuah metode yang dikembangkan oleh guru di dalam pembelajaran itu. Jadi tidak berhenti ketika anak itu tampil, Pak. Nah, dari tampil itu dihubungkan dengan mata pelajaran yang terkait yang dikembangkan oleh gurunya, sehingga tampilan-tampilan dikembangkannya itu sudah muncul di dalam tujuan pembelajarannya. Nah, setelah nanti dia tampil, dia mendapatkan apa? Itu dalam rangka untuk meaningful learning-nya. Sehingga mereka juga akan ini dengan dikontekkan dengan lingkungan yang lainnya, atau juga dia pas ketika menggunakan ini, saya kok menjadi nyaman, dia mendapatkan meaningful learning-nya. Di mindful learning dapat, meaningful learning juga dapat. Iya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ya buat yang di rumah. Pak Aziz, Pak Didik, kita masih punya waktu nih. Berapa menit lagi? Ya, penutupannya. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kami tanyakan, Bapak. Mungkin bisa ketemu lagi nanti di kesempatan yang lain ya. Mungkin dengan topik yang berbeda. Insyaallah. Baik sahabat sepeda, hari ini kita sudah selesai ngobrol-ngobrol banyak dengan Bapak pembimbing, pendamping ya, Pak Fauzin. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa apa yang sudah Pak Hadi dan Pak Fauzin bincangkan nanti bisa dikomentari ya di dalam YouTube kita SD Supriyadi Semarang, dan ditunggu like-nya, komennya di sana ya. Hari ini senang sekali kita ditemani Pak Guru juga, ini ada Pak Didik ya, guru kelas 5B sama Pak Aziz ya dari tim medsos. Ini yang selalu orang di balik layar Pak. Yang mana ya sudah membuat
media ini insya Allah ya semakin lama Insya Allah. semakin Amin, membaik. amin. Ya, kita juga minta doa dari Pak Pengawas untuk penerapan media sosial di Super 2 semoga bisa berkembang Amin, amin, amin. dan menunjang pembelajaran Ya, khususnya kali ini di PAI. ya, luar biasa. Saya kira itu mungkin terakhir untuk teman-teman di rumah, monggo yang mau Ya. disampaikan Pak Pengawas. Terima kasih para pemirsa sepeda khususnya para Bapak Ibu guru dan masyarakat sekitarnya. Jadi media sosial mari kita manfaatkan untuk mengaktualisasikan diri kita, mengekspresikan diri kita. Apalagi sekarang dengan tuntutan deep learning, itu kita manfaatkan menjadi media, menjadi sumber belajar atau menjadi alat belajar. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermutu, anak menjadi joyful learningnya, sehingga mereka akan mendapatkan makna baik dikontekkan dengan lingkungannya ataupun dengan proses yang dialami oleh anak, dia akan mendapatkan kesadaran dari dirinya. Sehingga harapan ke depan anak-anak kita itu benar-benar anak-anak yang punya karakter, punya kesadaran diri yang penuh, yang cukup, karena dibimbing di dalam proses pembelajarannya, sehingga kedepannya akan lebih mapan menyongsong abad 21 yang telah terkemas, terbimbing oleh Bapak Ibu gurunya, khususnya pendidikan agama Islam. Ya, luar biasa, dan kita sudah sampai di akhir acara ini. Baik teman-teman semuanya, kita akhiri. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Fauzin. Salaman dulu Pak ya. Sukses. Amin ya. Terakhir Pak Adi pantun seperti biasa, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.